Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Zahra dari program studi Ilmu Administrasi Publik Non-Reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka pengantar teori, konteks, dan metode pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu apa sih? Pengambilan keputusan adalah salah satu aspek kunci dalam kehidupan pribadi, bisnis, dan pemerintahan yang memengaruhi arah dan hasil dari berbagai situasi dan masalah. Keputusan yang diambil secara bijak dan tepat dapat menjadi fondasi kesuksesan dan pertumbuhan baik bagi individu, organisasi, maupun masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, keputusan yang ceroboh atau kurang dipertimbangkan bisa memiliki dampak negatif yang signifikan yang mungkin berdampak bagi finansial, reputasi, atau kualitas hidup. Teori keputusan adalah pendekatan analitik yang mendasar untuk memahami dan mengatasi permasalahan yang melibatkan pemilihan alternatif terbaik atau penentuan cara terbaik untuk bertindak. Konsep ini memiliki penerapan yang luas tidak hanya dalam ranah manajemen produksi dan operasional seperti ketika menganalisis produk baru atau proses perusahaan, melainkan juga mencakup berbagai aspek pengambilan keputusan manajerial yang berkaitan dengan berbagai bidang. Menurut Febriansyah dan Meiliza 2020, ketetapan pengambilan keputusan dirumuskan setelah menjalani beberapa proses perhitungan rasional dan peninjauan alternatif. Sebelum kesimpulan dirumuskan dan dilaksanakan, terdapat beberapa jenjang tahapan yang harus dilalui oleh si pembuat keputusan. Jenjang tahapan tersebut mungkin dapat meliputi rekognisi permasalahan dasar, menyiapkan putusan alternatif yang dapat dipilih, lalu mencapai fase pemilihan keputusan terbaik. Amalia dan Firmadani 2022 menjelaskan bahwa seseorang pemimpin tanpa disadari terkadang sering mengambil keputusan secara bias. Padahal pengambilan keputusan pemimpin adalah bagian yang sangat penting. Confirmation bias, bias blind spot, projection bias. Bias konfirmasi kerap terjadi saat menginterpretasikan sebuah kejadian untuk mendukung kesimpulan sebelumnya. Bias blind spot terjadi ketika pemimpin tidak menyadari bahwa mereka memiliki bias atau pandangan yang ambigu. Projection bias ini menunjukkan perilaku pemimpin memberikan apresiasi berlebihan pada tim yang sependapat dengannya. Di sini ada mekanisme pengambilan keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan adalah suatu proses yang sangat terkait dengan gaya pemikiran dan persepsi individu. Gaya berpikir seseorang yaitu bagaimana mereka memandang dan menginterpretasikan lingkungan serta objek sekelilingnya memainkan peran sentral dalam cara individu memahami dunia dan merespon berbagai situasi. Cara seseorang berpikir akan mempengaruhi cara mereka merumuskan pertanyaan, mengeksplorasi opsi, dan akhirnya membuat keputusan. Menurut Febriansyah dan Meiliza tahun 2020. Ketika seorang memiliki pola pikir yang analitis, mereka mungkin akan mencari fakta dan data yang mendukung setiap alternatif sebelum membuat keputusan. Di sisi lain, individu dengan pola pikir yang lebih intuitif mungkin lebih cenderung mengandalkan intuisi dan perasaan dalam pengambilan keputusan. Selain gaya berpikir, persepsi individu tentang lingkungan dan objek sekitarnya juga merupakan faktor kunci. Adapun model pengambilan keputusan yang tak terstruktur. Model ini dikenal dengan sebutan the garbage can model atau model tong sampah. Merupakan sebuah pendekatan yang unik dalam konteks pengambilan ini. Keputusannya berbeda dari pendekatan tradisional yang bersifat rasional dan terstruktur. Meskipun model ini tampak lebih acak dibandingkan dengan pendekatan konvensional lebih struktur, model ini menggambarkan realitas bahwa dalam situasi yang rumit, pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh banyak variabel dan faktor yang bersifat dinamis dan tidak terduga. Model ini menyoroti kompleksitas dalam pengambilan keputusan dan menekankan bahwa pengambilan keputusan tak terstruktur seringkali melibatkan pertimbangan lebih dari sekedar solusi masalah yang teridentifikasi dengan jelas. Dalam praktiknya, pendekatan ini menciptakan kesempatan untuk pemikiran kreatif, penyesuaian, dan evaluasi yang berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan. Adapun alur dari garbage can model adalah define what we have now, problems in the future, potential solution. Pengambilan keputusan pun ada yang secara berkelompok. Pengambilan keputusan berkelompok sering dianggap memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pengambilan keputusan perorangan. Hal ini dapat mengurangi bias subjektivitas yang mungkin muncul dalam pengambilan keputusan perorangan. Pendekatan pengambilan keputusan ini seperti yang diungkapkan oleh Febriansyah dan Meiliza memiliki potensi untuk menghadapi risiko tambahan yang berkaitan dengan kemungkinan penindasan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Pengambilan keputusan pun dalam kondisi yang pasti dan tidak pasti.
Pengambilan keputusan adalah salah satu aspek kunci dalam peran seseorang pemimpin atau pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, seorang pemimpin dapat dipengaruhi oleh 3 zona waktu yang mencakupi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Berikut adalah tabel zona waktu pengambilan keputusan. Adapun metode pengambilan keputusan, multi-steria decision making adalah suatu pendekatan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, terutama ketika kita dihadapkan pada banyak pilihan alternatif yang harus dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria atau tujuan yang berbeda. Adapun multi-attribute decision making adalah suatu pendekatan yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai alternatif dan berbagai kriteria evaluasi yang perlu dipertimbangkan. Adapun multi-objective decision making membantu pengambilan keputusan dalam merumuskan solusi yang mendekati optimal di mana trade-off di antara berbagai tujuan dan tujuan yang berpotensi konflik diperhitungkan. Secara umum, metode MADM terdiri dari 4 tahap utama yang membantu merinci dan mengklasifikasikan pilihan yang ada. Yang pertama adalah mendefinisikan premis pengambilan keputusan, memprioritaskan atribut, mengevaluasi kinerja alternatif yang ada, mengagregasi nilai kinerja untuk memilih alternatif terbaik. MODM membantu pengambilan keputusan dalam merumuskan solusi yang mendekat optimal di mana trade-off di antara berbagai tujuan dan tujuan yang berpotensi konflik diperhitungkan. Di sisi lain, MADM lebih cocok untuk situasi di mana pengambilan keputusan harus mengevaluasi sejumlah alternatif yang telah ditentukan sebelumnya. Pengambilan keputusan dalam MADM didasarkan pada mekanisme penilaian preferensi diskrit yang bisa bersifat eksplisit atau implisit. Ini memungkinkan pengambilan keputusan untuk membandingkan alternatif-alternatif ini berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan MODM berbeda dengan metode pengambilan keputusan yang berfokus pada satu tujuan tunggal atau dominan ya. Salah satu karakteristik utamanya adalah bahwa variabel keputusan yang harus dicari tidak ditentukan terlebih dahulu, sehingga dalam proses pengambilan keputusan akan mencoba menemukan solusi yang memenuhi sejumlah tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses penyelesaian model multi-objektif, seringkali ada trade-off antara tujuan yang bertentangan. Ini berarti bahwa meningkatkan pencapaian satu tujuan mungkin mengorbankan pencapaian tujuan yang lain ya. Dengan kompleksitas pengambilan keputusan multi-objektif, MODM adalah alat yang sangat berguna dalam situasi di mana pengambilan keputusan harus mempertimbangkan serangkaian tujuan yang berbeda dan seringkali saling bertentangan. Terdapat elemen keputusan berbeda satu sama lain yang dijelaskan pada tabel berikut. Bisa dilihat ya. Kesimpulannya, dalam rangka mencapai pengambilan keputusan yang lebih baik, individu dan organisasi perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti teori-teori dasar pengambilan keputusan, konteks sosial, dan budaya organisasi yang mempengaruhi keputusan, serta gaya berpikir dan persepsi individu. Penting juga untuk menghindari bias dalam pengambilan keputusan dengan meningkatkan kesadaran terhadap potensi bias dan upaya yang diperlukan untuk menguranginya. Dalam kondisi ketidakpastian atau berisiko, strategi pengambilan keputusan seperti game, teori, dan evaluasi risiko juga dapat membantu individu dan organisasi membuat keputusan lebih efektif dan tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan rasional. Konsep pengambilan keputusan rasional. Konsep pengambilan keputusan rasional adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pemikiran yang logis, analisis berdasarkan data, dan pertimbangan yang objektif dalam proses pengambilan keputusan, menurut Kusnandi 2017. Dalam konteks ini, setiap keputusan harus didasarkan pada tujuan yang jelas, dan berbagai alternatif harus dievaluasi, fakta-fakta yang relevan, serta pertimbangan yang cermat terhadap risiko dan konsekuensi yang mungkin. Selain itu, pengambilan keputusan rasional juga menekankan konsistensi dalam penggunaan metode dan kriteria evaluasi, serta transparansi dalam dokumentasi proses keputusan. Berkaitan dengan gaya pengambilan keputusan Scott dan Bruce dalam Hanapi 2018, dalam penelitiannya menemukan ada 5 gaya pengambilan keputusan yang berbeda, yaitu rasional, intuitif, spontaneous, avoidance, defense, dan gaya pengambilan rasional ditandai dengan pencarian yang komprehensi untuk informasi, inventarisasi adanya alternatif, dan evaluasi alternatif secara logis. Menurut Turholm dalam Savitri dan Wahyuni 2003 mengemukakan korelasi psikologis dari 4 gaya yang dikenal rational style. Gaya rasional ditandai dengan pencarian yang komprehensif untuk informasi, inventarisasi alternatif, dan evaluasi alternatif logis. And intuitive style, gaya intuitif ditandai kecenderungan mengandalkan firasat
dan perasaan daripada aliran informasi dan pengolahan data sistematis. Ada dependent style, gaya tergantung ditandai oleh kebutuhan akan nasihat dan bimbingan dari orang lain sebelum membuat keputusan penting. Ada avoidant style, gaya menghindar ditandai dengan upaya untuk menghindari pengambilan keputusan bila memungkinkan. Gerald Greenberg dan Robert E. Barron dalam Daliman et al. 2021 mengemukakan bahwa the essential nature of decision making is essential. It may be defined as the process of making choice from among several alternative. Gerald dikemukakan bahwa sifat penting pengambilan keputusan adalah identik. Hal ini dapat didefinisikan sebagai proses membuat pilihan dari antara berbagai alternatif. Langkah-langkah pengambilan keputusan rasional. Menurut Wendy Blois dalam Sapiti dan Wahyu 2023 mengemukakan langkah-langkah dalam pemecahan masalah rasional dalam organisasi yang terdiri dari 5 langkah adalah problem awareness, problem definition, decision making, action plan implementation, follow up through. Adapun menurut Gibson, Ivan, Seyfried, Donella, dan Konovas mendefinisikan bahwa pengambilan keputusan diartikan untuk mencapai beberapa hasil yang bermakna atau untuk memecahkan masalah sebagai hasil proses yang dipengaruhi oleh banyak kekuatan. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui 7 tahapan: menetapkan tujuan dan hasil pengukuran, mengidentifikasi masalah, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, pemilihan alternatif, melaksanakan keputusan, dan pengawasan dan evaluasi. Berdasarkan atas uraian tersebut, maka pengambilan keputusan rasional dapat disintesiskan sebagai suatu tindakan rasional manajer dalam memilih suatu pemilihan dari sejumlah alternatif guna menjawab masalah organisasi dengan indikator, menggunakan informasi yang akurat, mengetahui secara jelas tujuan-tujuan yang relevan, mengkaitkan keputusan dengan tujuan dan sasaran dari pengambilan keputusan, menggunakan kriteria untuk menilai tujuan, memilih alternatif yang efisien dan memaksimalkan capai tujuan, dan mempertimbangkan konsekuensi atas pilihan. Manfaat pengambilan keputusan rasional. Menurut Ala-Rahim dan Wibowo 2022, manfaat dari pengambilan keputusan rasional mencakup beberapa aspek yang penting dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, manajemen, kehidupan pribadi, dan ilmu pengetahuan. Beberapa manfaat utama dari pengambilan keputusan rasional ini: yang pertama ada kualitas keputusan lebih baik, yang kedua ada efisiensi, yang ketiga ada peningkatan produktivitas, yang keempat ada pengendalian risiko. Ada pertanggungjawaban, peningkatan kepatuhan, kualitas hubungan kerja, pengembangan kemampuan, pengambilan keputusan berkelanjutan, dan pencapaian tujuan. Menurut Hartono, pengambilan keputusan rasional memiliki sejumlah manfaat yang signifikan dalam berbagai konteks, baik pada tingkat individu maupun organisasi. Yang pertama ada akurasi, pengurangan risiko, pertanggungjawaban, efisiensi sumber daya, perencanaan jangka panjang, pengambilan kebijakan yang tepat, pemecahan masalah yang efektif, lingkungan kerja yang lebih stabil, meningkatkan hubungan. Tantangan dalam pengambilan keputusan rasional. Menurut Futaki, tantangan dalam pengambilan keputusan rasional dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kompleksitas keputusan yang harus diambil. Beberapa tantangannya ada informasi terbatas, bias kognitif, tekanan waktu, kompleksitas keputusan, resiko dan ketidakpastian, emosi, konflik minat, perubahan lingkungan, etika dan nilai, efek jangka pendek versus jangka panjang. Untuk mengatasi tantangan dalam pengambilan keputusan rasional, penting untuk mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang lebih baik, seperti meningkatkan kemampuan analitis, belajar mengenal bias kognitif, menggunakan kerangka kerja pengambilan keputusan, dan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tantangan dalam pengambilan keputusan rasional dapat menjadi hambatan yang sering dihadapi oleh individu atau organisasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan informasi yang tersedia. Dalam situasi di mana data tidak lengkap atau tidak dapat diandalkan, pengambilan keputusan rasional menjadi sulit karena keputusan yang baik bergantung pada informasi yang akurat. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting untuk mengembangkan keterampilan analitis, meningkatkan kapasitas pengolahan emosi, dan menyadari potensi bias kognitif. Dengan kesadaran dan latihan yang tepat,
Pengambilan keputusan nasional dapat menjadi lebih efektif meskipun dihadapkan berbagai tantangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah pekerjaan sehari-hari dari manajemen, seorang eksekutif, manajer, kepala bagian, direktur, presiden, rektor, dekan, dan pejabat apapun. Kehidupan mereka dalam organisasi selalu bergumul dengan keputusan. Sebagian waktu mereka harus dicurahkan pada penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Berikut ini ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan. Yang pertama ada Handoko 1998. Pembuatan keputusan ini didefinisikan sebagai penentuan kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ada Usman tahun 2009. Pengambilan keputusan ialah berproses memilih sejumlah alternatif. Yang ketiga ada Sanusi 2006. Pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu alternatif. Cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Proses itu untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi dari beberapa pendapat ahli di atas. Ada beberapa kata kunci yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada permasalahan, yang kedua ada proses pemilihan alternatif, yang ketiga ada pencapaian tujuan atau penyelesaian masalah. Proses membuat keputusan rasional. Seorang manajer dalam membuat keputusan selalu dihadapkan dengan beberapa alternatif pilihan. Membuat keputusan membutuhkan proses yang harus dilalui. Seseorang manajer yang rasional harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada seberapa komplit dan sempurna informasi mengenai sesuatu. Yang kedua ada dapatkah mendefinisikan masalah dan tidak pusing dengan hambatan yang terjadi. Yang ketiga mengetahui semua kemungkinan alternatif. Yang keempat dapat secara tepat menghitung dan memilih alternatif dengan nilai penerimaan paling tinggi. Ada pentingnya kerangka konseptual. Adanya kerangka konseptual yang mantap juga sangat penting. Artinya apabila terasa dan terlihat adanya tekanan untuk segera mengambil keputusan, pada kesempatan demikian yang mungkin diperlukan adalah tersedianya cukup waktu untuk digunakan untuk memikirkan secara tenang tentang hakikat masalah yang dihadapi dan faktor-faktor yang menimbulkannya, serta dampak dari berbagai alternatif yang mungkin ditempuh. Singkatnya, adanya kerangka konseptual yang mantap akan mencegah seseorang pengambil keputusan bertindak tergesa-gesa. Suatu tindakan yang sangat mungkin akan disesalinya kemudian. Kerangka konseptual yang mantap akan menambah keyakinan dalam diri pengambilan keputusan yang bersangkutan, bahwa situasi memungkinkan didekati hati-hati dan dengan cara berpikir yang logis. Dengan kerangka demikian, perhatian yang lebih besar akan secara tepat tertuju kepada penilaian berbagai penilaian yang tersedia beserta semua implikasinya, terlepas dari pendekatan yang digunakan untuk mengenali situasi problematik yang dihadapi. Kerangka konseptual yang mantap juga akan sangat membantu seseorang manajer untuk menentukan skala prioritasnya kerjanya. Di samping itu, meningkatkan kemampuannya untuk menentukan situasi problematik mana yang akan diserahkan kepada orang lain seperti kepada para bawahannya untuk diselesaikan. Tidak kurang pentingnya untuk diperhatikan ialah dengan adanya skala prioritas yang jelas ya. Seorang manajer akan mampu bertindak dengan lebih efektif dengan jaminan keberhasilan yang lebih besar, sebab manajer yang bersangkutan mempunyai cukup waktu untuk menjelaskan sifat dan jenis keputusan yang diambilnya kepada para pelaksana. Akan tetapi, dengan segala pemanfaatan tersebut, perlu diingat bahwa adanya kerangka konseptual yang mantap itu bukanlah panacea bagi penanggulangan situasi problematik yang dihadapinya. Kerangka konseptual itu sebagai pengganti kebutuhan untuk bertindak. Artinya, kerangka konseptual jangan sampai membatasi cara berpikir seorang manajer, karena dalam menghadapi situasi problematik, seorang tetap memerlukan pendekatan yang kreatif, inovatif, dibarengi oleh analisis yang andal. Kerangka konseptual tidak dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak seorang manajer, melainkan memperluasnya, baik dalam arti peluasan wawasan maupun dalam arti peningkatan kemampuan bertindak. Pendekatan kerangka konseptual dalam pengambilan keputusan menurut para ahli. Para ahli berusaha untuk mengembangkan beberapa pendekatan dalam menciptakan suatu kerangka konseptual dalam pengambilan keputusan, mulai dari kerangka yang hanya terdiri dari beberapa kerangka yang sederhana dan sampai yang rumit. Tidak ada rumus yang pasti yang dapat dijelaskan pegangan mutlak tentang kapan kerangka sederhana digunakan dan kapanpun kerangka yang sebaliknya digunakan.
Kerangka yang paling sederhana hanya terdiri dari 4 langkah yang sekuensial, yaitu yang pertama, ada menemukan situasi yang memerlukan suatu keputusan. Yang kedua, ada menemukan faktor-faktor diperlukannya suatu tindakan tertentu. Yang ketiga, memilih satu di antara berbagai alternatif yang tersedia. Dan yang terakhir, ada menilai pilihan-pilihan yang pernah dibuat di masa lalu untuk mengetahui pilihan mana yang membuahkan hasil yang paling menguntungkan bagi organisasi. Kerangka konseptual demikian sangat berguna dan memadai dalam mengambil tindakan pemutusan untuk mengatasi situasi problematik yang sederhana, repetitif, dan rutin. Kerangka yang lebih rumit tetapi tidak terlalu sukar untuk dipahami dapat dilaksanakan melambatkan 8 langkah berikut ini. Ada yang pertama, ada pemantauan keadaan. Yang kedua, mendefinisikan situasi problematik yang dihadapi, spesifikasi sasaran yang ingin dicapai, melakukan diagnosa yang tepat. Yang kelima, mengembangkan alternatif tindakan atau jalan keluar yang mungkin ditempuh. Yang keenam, ada menetapkan metodologi dan kriteria penilaian alternatif. Yang ketujuh, menentukan peringkat sasaran yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, ada keterbukaan terhadap kemungkinan adanya alternatif baru. Adapun unsur-unsur dalam pengambilan keputusan, agar pengambilan keputusan lebih terarah, maka perlu diketahui unsur-unsurnya. Antara lain ada tujuan dari pengambilan keputusan. Tujuan dari pengambilan keputusan, misalnya jika Anda membeli mobil baru, maka Anda harus mengetahui lebih dahulu tujuannya. Biasanya tujuan yang umum adalah tujuan yang bersifat ekonomis. Yang kedua, ada identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Untuk mengadakan identifikasi alternatif-alternatif yang akan digunakan, perlu kiranya membuat daftar macam-macam tindakan yang memungkinkan untuk mengadakan pilihan. Yang ketiga, perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Yang dimaksudkan di sini peristiwa yang dapat dibayangkan manusia sebelumnya, namun manusia tidak sanggup atau kurang berdaya untuk mengatasinya. Misalnya, keputusan membeli mobil baru itu perlu dikaitkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan seperti pembelian bensin, pajak juga ya. Untuk itu kayak Anda harus mengidentifikasi kemungkinan harga bensin nantinya naik, pajak naik sebagai peristiwa di luar jangkauan manusia. Yang keempat, ada sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil suatu pengambilan keputusan. Selanjutnya, alternatif-alternatif keputusan peristiwa di luar jangkauan itu perlu dirinci dengan menggunakan sarana atau alat untuk mengukur yang akan diperoleh atau pengeluaran yang perlu dilakukan dari setiap kombinasi alternatif keputusan dan peristiwa di luar jangkauan manusia itu. Apabila kita memiliki 3 atau 4 alternatif peristiwa di luar jangkauan manusia, maka kita perlu menetapkan di mana setiap alternatif dapat menghasilkan suatu hasil yang dikaitkan dengan 4 kemungkinan peristiwa di luar jangkauan manusia. Sementara itu, menurut George R. Terry menyebutkan 5 dasar basis dalam pengambilan keputusan, yaitu ada intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini, meski yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan seringkali relatif kurang baik. Yang kedua, ada pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang itu dapat memperkirakan keadaan sesuatu. Yang ketiga, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Yang keempat, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Yang kelima, rasional. Pada pengambilan keputusan ini, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada kejelasan masalah, tidak ada keraguan dan kekaburan masalah, orientasi tujuan, kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai, pengetahuan alternatif, seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya, preferensi yang jelas, alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria, hasil maksimal, pemilihan alternatif terbaik berdasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan keputusan,
dengan membuat beberapa kerangka pengambilan keputusan, yaitu menentukan situasi, menentukan faktor, memilih satu alternatif dari beberapa alternatif, menilai pilihan yang membuahkan keuntungan bagi organisasi dengan mengembangkan unsur-unsur dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan adalah salah satu alat penting dalam dunia data, sains, dan analisis keputusan. Decision tree adalah model prediktif yang memanfaatkan struktur flowchart berbentuk seperti pohon di mana setiap komponennya memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Salah satu keunggulan utama dari model ini seperti yang disebutkan dalam penelitian Rismayanti 2021 adalah kemudahannya dalam penafsiran oleh manusia. Kejelasan dan transparansi yang dimiliki oleh pohon keputusan ini menjadikannya alat yang sangat berguna dalam menguraikan keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan data. Konsep mendasar dari pohon keputusan melibatkan transformasi data ke dalam bentuk decision tree ini memungkinkan untuk mengartikulasikan aturan-aturan keputusan. Rismayanti 2021 menjelaskan bahwa penggunaan pohon keputusan sebagai metode pengambilan keputusan memberikan manfaat utama, yaitu kemampuan untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang kompleks dapat dipecahkan menjadi serangkaian langkah yang beririsan yang membantu membuat keputusan untuk mengevaluasi setiap alternatif secara sistematis. Pohon keputusan juga sangat fleksibel dan berguna dalam menghadapi masalah yang kompleks dan multidimensi. Metode ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah di berbagai bidang seperti bisnis, keuangan, teknologi, kesehatan, dan lain sebagainya. Pohon keputusan dapat membantu manajer dalam mengoptimalkan aset organisasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan menghasilkan solusi yang lebih baik serta efektif dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Adapun konsep decision tree dalam bentuk gambar adalah data decision tree rule. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Solikin 2020 ditekankan bahwa decision tree memiliki kemampuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana berbagai faktor ini saling berinteraksi dan bagaimana sih mereka memberikan kontribusi terhadap hasil akhir yang memungkinkan diperoleh ketika salah satu alternatif keputusan diambil. Metode decision tree menghadirkan pendekatan yang menarik dengan menggabungkan unsur dari dua jenis pohon yang berbeda, yaitu pohon klasifikasi dan pohon regresif. Sebagaimana diungkapkan oleh Sutoyo 2018 dalam penelitiannya, decision tree memberikan kemudahan dalam memahami bagaimana setiap keputusan dibuat dan bagaimana atribut-atribut yang relevan memengaruhi hasil akhir. Ada lab node, branch, internal node. Simpul daun merupakan bagian akhir dari aliran keputusan dalam pohon. Mereka memiliki hasil atau kelas akhir yang diberikan oleh model untuk suatu sampel data. Cabang ini mengarahkan kita ke simpul-simpul internal lainnya atau ke simpul daun atau branch. Kalau internal node itu merupakan tempat di mana pemilihan terjadi, di mana model memutuskan jalur mana yang harus diikuti berdasarkan hasil tes atribut. Langkah-langkah pembuatan decision tree. Decision tree digunakan untuk mengklasifikasikan suatu sampel data yang belum diketahui kelasnya ke dalam kelas-kelas yang sudah ada. Terdapat banyak algoritma pada klasifikasi decision tree ini. Penentuan algoritma terbaik dalam decision tree ini bergantung pada karakteristik dari training set yang digunakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan algoritma meliputi jenis data, ukuran data, kebutuhan akurasi, ketersediaan atribut, overfitting, interpretasi model, ketepatan waktu. Pemilihan algoritma yang sesuai harus didasarkan pada eksperimen dan evaluasi yang cermat terhadap karakteristik data dan tujuan yang ingin dicapai. Pengujian lintas validasi juga dapat membantu dalam menilai kinerja algoritma pada dataset yang ada. Seiring dengan perkembangan teknologi dan penelitian, terus muncul algoritma baru yang bisa mengatasi kendala tertentu, sehingga pemilihan algoritma decision tree ini selalu diperbarui untuk mencapai hasil yang optimal. Algoritma decision tree ada algoritma ID tree, iterative dichotomizer, adalah salah satu algoritma dasar dalam pembelajaran pohon keputusan yang telah menjadi landasan bagi pengembangan algoritma. Decision tree ini lebih canggih ya, seperti yang diungkapkan oleh Aritonang 2021 dalam penelitiannya. ID tree ini dikenal sebagai algoritma yang melakukan pencarian secara rakus pada semua kemungkinan pohon keputusan. Algoritma ID tree ini dapat diimplementasikan menggunakan fungsi rekursif, fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Algoritma ID tree berusaha membangun decision tree pohon keputusan secara top and down,
Mulai dengan pertanyaan atribut mana yang pertama kali diciptakan diletakkan pada root. Pertanyaan ini dijawab dengan mengevaluasi semua atribut yang dengan menggunakan suatu ukuran statistik yang banyak digunakan adalah information gain untuk mengukur efektivitas suatu atribut dalam mengklasifikasi kumpulan sampel data. Karakteristik IDT dalam membangun pohon keputusan adalah secara top and down dan divide and conquer. Irmayanti, Muhyiddin, dan Nurjaman 2021. Top and down artinya pohon keputusan ini dibangun dari simpul akar ke daun, sementara divide and conquer artinya training data secara rekursif di partisi kedalaman bagian-bagian lebih kecil saat pembangunan pohon. Strategi pembangunan decision tree dengan algoritma IDT ini sebagai berikut. Pohon dimulai sebagai node tunggal akar yang mempresentasikan semua data. Sesudah node dibentuk, maka data pada node akar akan diukur dengan information gain untuk dipilih atribut mana yang akan dijadikan atribut pembaginya. Sebuah cabang dibentuk dari atribut yang dipilih menjadi pembagi dan data akan didistribusikan ke dalam cabang masing-masing. Algoritma ini akan terus menggunakan proses yang sama atau bersifat rekursif. Semua data dari anak cabang telah termasuk dalam kelas yang sama. Algoritma ini harus terus menggunakan proses yang sama atau bersifat rekursif untuk dapat membantu sebuah decision tree. Semua atribut telah dipakai tetapi masih tersisa data dalam kelas yang berbeda. Adapun sampel data yang digunakan oleh IDT memiliki beberapa syarat, yaitu deskripsi atribut nilai. Atribut yang sama harus mendeskripsikan tiap contoh dan memiliki jumlah nilai yang sudah ditentukan. Kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kelas-kelas yang diskrit, kelas harus digambarkan dengan jelas, jumlah contoh yang cukup. Pemilihan atribut dalam algoritma IDT didasarkan pada konsep statistik disebut information gain. Information gain mengukur sejauh mana suatu atribut, misalkan contoh-contoh pelatihan. Entropi adalah konsep yang berasal dari teori informasi dan digunakan dalam IDT untuk mengukur jumlah informasi yang terkandung dalam suatu atribut atau dalam suatu himpunan data. Dalam IDT, induksi decision tree hanya bisa dilakukan pada fitur bertipe kategorikal, sedangkan tipe numerik tidak dapat digunakan. Yang menjadi hal penting dalam induksi decision tree adalah bagaimana menyatakan syarat pengujian pada node. Ada 3 kelompok penting dalam syarat pengujian node. Ada fitur binar, fitur kategorikal, fitur numerik. Algoritma adalah salah satu algoritma utama dalam pembentukan pohon keputusan dan memiliki peran yang sangat penting dalam analisis data dan pengambilan keputusan. Berikut adalah contoh algoritma C45 menggunakan flowchart. Dalam algoritma C45, pemilihan atribut yang akan menjadi simpul akar atau simpul dalam pohon keputusan didasarkan pada prinsip information gain. Information gain mengukur penurunan ketidakpastian atau kebingungan dalam data ketika sebuah atribut digunakan untuk membagi data menjadi subkelompok. Dalam konteks ini, sebelum menghitung information gain, perlu dilakukan penghitungan entropi. Algoritma C45 juga menangani kasus yang tidak memiliki nilai untuk sebuah atau lebih atribut. Akan tetapi, atribut kelas hanya bertipe diskret dan tidak boleh kosong. Larose dalam Ubaide 2022. Algoritma C4 ada tahapannya antara lain: siapkan data training, pilih atribut sebagai akar, hitung entropi akar, hitung gain akar, hitung gain rasio akar, buat cabang untuk tiap-tiap nilai, dan selanjutnya ada strategi pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan ilmu dan teknologi informasi yang telah banyak mengubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat Indonesia dalam menjalankan segala kegiatan. Hasil penelitian yang didapatkan suatu organisasi menghadapi keputusan objektif atau subjektif, organisasi harus selalu mengambil langkah-langkah sistematis dalam proses pengambilan keputusannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan dan kelemahan sistem dalam perencanaan dan implementasi yang terdapat di PT Perdagangan Indonesia Perusahaan Medan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen yang baik akan mempunyai kemampuan dalam mengolah data seluruh aktivitas perusahaan menjadi informasi yang berguna dalam mengambil alih proses pengambilan keputusan manajemen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis suatu sistem informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang logis, sehingga memerlukan pemahaman tentang masalah dan pengetahuan tentang alternatif solusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi yang lebih tepat menghasilkan keputusan lebih baik. Kualitas suatu informasi bergantung pada 3 hal, yaitu informasi akurat, tepat waktu, dan relevan.
Pengertian strategi. Strategi berasal dari kata Yunani strategos, yang berarti usaha untuk mencapai kemenangan. Berdasarkan istilah, strategi adalah suatu perencanaan kegiatan yang sangat matang yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, decision making, merupakan suatu mekanisme untuk mengevaluasi dan memilih satu atau lebih alternatif. Menurut Terry 1994, pengambilan keputusan adalah pemilihan pilihan perilaku tertentu di antara dua atau lebih pilihan yang tersedia. Tahapan pengambilan keputusan ada intelligence, design, choice, implementation. Yang intelligence itu pengumpulan data dan informasi untuk identifikasi masalah. Desain tahap perumusan penanggulangan dalam bentuk opsi pemecahan permasalahan. Choice fase menyaring keputusan dari solusi alternatif-alternatif yang tersedia. Ada implementation, tahapan menjalankan pilihan keputusan dan mengevaluasi hasil. Tujuan, memperoleh perspektif pengambilan keputusan untuk mendukung pengembangan kondisi yang memaksimalkan harapan. Konsep pengambilan keputusan beresiko. Ada game teori, ada mengeliminasi. Game teori mengeksploitasi lebih dalam mengenai kriteria solusi yang diupayakan dalam perspektif yang lebih lebar dengan menggunakan asumsi teori permainan dalam linear programming. Ada mengeliminasi, mengurangi persentase ketidakpastian dengan meningkatkan pengembangan tingkat probability secara subjektif. Kriteria pengambilan keputusan ada decision maker, objective, constraint, uncertainty, risk atau resiko ya, utility, alternatif, konsekuensi, criterion, value, modal. Kriteria pengambilan keputusan ada decision maker, pihak yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan menentukan pilihan final dari beberapa solusi alternatif. Ada objektif, sasaran merupakan hal yang ingin dicapai atau diraih oleh si pembuat keputusan. Ada constraint, batasan adalah sejumlah faktor peristiwa yang bermula pada lingkungan internal dan eksternal. Ada uncertainty, ketidakpastian adalah peristiwa di mana saat terdapat unknown element berada pada satu kategori asumsi. Risk atau resiko adalah kesenjangan atau gap antara kejadian yang diinginkan terjadi dengan kejadian yang terrealisasi. Utility, dalam ilmu pengambilan keputusan, pemimpin harus mengambil alternatif solusi yang membuat nilai kegunaan yang paling besar. Ada alternatif adalah sebuah konjungsi tindakan yang memiliki sifat yang dapat saling menggantikan. Konsekuensi merupakan dampak yang muncul dari beberapa tindakan yang diimplementasi oleh pengambilan keputusan. Kriteria ialah peraturan baku atas pemeringkatan solusi alternatif mengetahui tingkat prioritas pemimpin. Ada value, nilai atau skor akan dikaitkan dengan besaran pengambilan yang akan diterima. Ada model adalah sebuah kumpulan proposisi, rumus yang memberikan ilustrasi sederhana mengenai elemen atau aspek peristiwa pada kehidupan bisnis. Kriteria pengambilan model. Ada formal, korelasional, dinamis, peramalan. Formal memperlihatkan hubungan antara sejumlah fenomena yang diobservasi. Korelasional sebuah model yang mencerminkan hubungan timbal balik antar kejadian. Dinamis digunakan untuk mengilustrasikan elemen dinamisitas selalu berubah. Peramalan dipergunakan dalam peramalan peristiwa yang diinginkan yang terjadi. Selanjutnya, saya akan membahas teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan adalah pendekatan atau metode yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan membuat keputusan dalam berbagai konteks. Keputusan dapat berupa pemilihan antara beberapa alternatif, pemecahan masalah, atau penentuan strategi yang tepat. Analisis SWOT. Ada strengths, ada weaknesses, opportunities, dan threats. Ada kekuatan adalah atribut positif internal yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau entitas yang sedang dianalisis. Kelemahan adalah atribut negatif internal yang dimiliki oleh subjek analisis. Peluang adalah faktor-faktor eksternal positif yang bisa dimanfaatkan oleh individu, perusahaan, atau organisasi. Ada proses analisis SWOT. Identifikasi faktor-faktor SWOT, evaluasi dan prioritasi faktor-faktor SWOT, strategi dan tindakan, implementasi dan pemantauan. Identifikasi faktor-faktor SWOT, identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang relevan dengan situasi atau keputusan yang diambil. Setelah faktor-faktor SWOT,
Setelah diidentifikasi, mereka harus dievaluasi berdasarkan dampak dan signifikansinya. Setelah identifikasi dan evaluasi selesai, langkah selanjutnya adalah merencanakan strategi dan tindakan yang akan diambil berdasarkan analisis SWOT. Setelah strategi dan tindakan ditentukan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan dan memantau hasilnya. Adapun analisis cost benefit, yang pertama ada identifikasi biaya dan manfaat. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menggolongkan semua biaya dan manfaat yang terkait dengan proyek atau keputusan yang akan dievaluasi. Yang kedua ada monetisasi biaya dan manfaat. Biaya dan manfaat harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat dimonetisasi, yaitu dalam satuan uang. Ini memungkinkan untuk melakukan perbandingan yang lebih baik. Ada perhitungan net present value atau NPV. NPV adalah metrik penting dan analisis CBI. Ini melibatkan menghitungkan nilai sekarang, nilai waktu uang dari semua biaya dan manfaat selama periode waktu tertentu. Biasanya dalam jangka waktu proyek. NPV dihitung dengan rumus yang mengurangkan total biaya dari total manfaat dan mengembalikannya nilai saat ini. Perhitungan benefit cost ratio BCR. BCR adalah perbandingan antara total manfaat dan total biaya dari proyek atau kebijakan. Jika BCR lebih besar dari 1, maka proyek dianggap menguntungkan. Yang kelima ada analisis sensitivitas. Proyek atau keputusan yang diuji dapat memiliki ketidakpastian dalam perkiraan biaya dan manfaat. Analisis sensitivitas melibatkan pengujian proyek pada berbagai skenario yang berbeda untuk mengukur sejauh mana ketidakpastian dapat mempengaruhi hasil CBI. Ada evaluasi alternatif. CBI juga dapat digunakan untuk membandingkan beberapa alternatif yang mungkin. Dengan membandingkan NPV atau BCR dari berbagai alternatif, peneliti dapat menentukan alternatif mana yang paling ekonomis atau menguntungkan. Peta pikiran mind mapping. Komponen utama dari peta pikiran ada ide inti atau topik utama ditempatkan di tengah peta pikiran. Ini adalah inti dari topik atau konsep yang sedang dibahas. Ada cabang atau konsep utama dari ide inti, cabang-cabang utama yang mewakili konsep-konsep utama terpancar. Ini adalah subtopik yang terkait dengan ide inti. Ada cabang-cabang dari cabang utama, cabang-cabang tambahan terpancar mewakili subkonsep atau detail lebih lanjut yang relevan dengan konsep utama. Ada hubungan dan tautan. Peta pikiran sering memasukkan tautan garis atau panah untuk menunjukkan hubungan antara berbagai elemen dalam peta. Ini membantu menggambarkan bagaimana konsep-konsep terkait satu sama lain. Kata kunci dan gambar. Peta pikiran sering mencakup kata kunci atau gambar kecil yang mewakili konsep atau ide tertentu. Ini membuat peta lebih mudah dipahami dan lebih menarik secara visual. Peta pikiran dapat digunakan dalam berbagai konteks. Ada pemecahan masalah. Membantu dalam memecahkan masalah dengan mengurai masalah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mengidentifikasi solusi potensial. Ada perencanaan proyek. Membantu dalam merencanakan langkah-langkah dan tugas-tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Ada presentasi dan pengajaran. Membuat presentasi yang lebih menarik dan membantu dalam penyampaian materi pelajaran. Ada pengorganisasian informasi. Mengorganisasi informasi yang kompleks atau rigid seperti dalam studi, penelitian, atau dokumentasi. Ada meningkatkan kreativitas. Mendorong pemikiran kreatif dengan memungkinkan pemikiran bebas bergerak dan mengidentifikasi hubungan yang mungkin tidak jelas dalam pemikiran yang linear. Analisis Delphi. Langkah-langkah utama dalam analisis Delphi. Yang pertama adalah seleksi panel ahli. Langkah pertama adalah memilih sekelompok ahli atau pakar memiliki pengetahuan atau keahlian dalam topik yang akan diuji. Yang kedua ada penentuan pertanyaan atau isu. Peneliti atau fasilitator mengidentifikasi isu atau pertanyaan yang akan diuji oleh panel ahli. Yang ketiga, ronde pertama kuesioner. Panel ahli menerima kuesioner atau pertanyaan terkait topik, dan mereka diminta untuk memberikan pandangan dan pikiran mereka. Analisis hasil round 1. Hasil dari ronde pertama dianalisis oleh peneliti atau fasilitator. Ronde pertama diberikan kembali pada panel ahli. Dalam ronde berikutnya, ahli diberikan kesempatan untuk mengubah atau merevisi pandangan mereka berdasarkan informasi yang diterima dari panel lain. Analisis berkelanjutan. Proses ronde dan analisis berlanjut hingga konsensus atau ketidaksetujuan yang signifikan dicapai di antara para ahli. Biasanya beberapa ronde diperlukan sebelum mencapai tingkat kesepakatan yang diinginkan.
Yang ketujuh ada pencapaian konsensus atau kesimpulan. Hasil akhir analisis itu bisa berupa konsensus di antara para ahli tentang suatu isu atau perkiraan masa depan, atau bisa juga berupa penentuan perbedaan dan keraguan yang perlu diteliti lebih lanjut. Kelebihan dari analisis dialektik: pendapat ahli menggabungkan pandangan dari sejumlah ahli atau pakar yang bisa menghasilkan penilaian lebih komprehensif dan akurat. Anonimitas: para ahli dapat memberikan pendapat mereka tanpa takut kritik atau tekanan dari yang lain karena kuncinya bersifat anonim. Proses yang terstruktur: memiliki proses yang terstruktur mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Ada fleksibilitas, bisa digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari pengembangan ekonomi hingga pengembangan kebijakan. Namun analisis dialektik juga memiliki keterbatasan, seperti kecenderungan untuk menghasilkan konsensus yang konvensional atau lamban dalam prosesnya. Kesuksesan metode ini sangat tergantung pada pemilihan panel ahli, desain pertanyaan, dan pelaksanaan yang cermat. Ada shifting thinking hats: topi putih white hat, ini adalah topi informasi. Topi merah red hat, topi merah mewakili emosi dan intuisi. Topi hitam black hat adalah topi kritis. Ada topi kuning yellow hat, ini adalah topi optimis. Ada topi hijau green hat, topi hijau adalah topi kreatif. Topi biru blue hat adalah topi pengembali. Karakteristik dan aspek penting dalam pengambilan keputusan intuitif: ada pengambilan keputusan cepat, pengalaman dan pengetahuan sebelumnya, minimnya analisis rasional, kepercayaan pada perasaan, pentingnya konteks emosional, pengambilan keputusan risiko tidak selalu dapat dijelaskan, pengambilan keputusan kelompok. Ada kolaborasi, pengambilan keputusan kelompok melibatkan kerjasama antar kolaborasi antar anggota kelompok. Ada konsensus, tujuan dari pengambilan keputusan kelompok adalah mencapai konsensus atau kesepakatan antara anggota kelompok. Ada beragam sudut pandang, keputusan kelompok memungkinkan berbagai sudut pandang, pengalaman, dan pengetahuan dan untuk diperhatikan. Peran dan tanggung jawab dalam keputusan kelompok seringkali ada peran yang ditetapkan seperti pemimpin kelompok atau fasilitator. Ada proses berstruktur, ada analisis risiko dan manfaat, ada pengambilan keputusan efisien, dan ada keberagaman pendapat. Simulasi dan skenario. Model matematis atau komputer. Simulasi biasanya melibatkan pengembangan model matematis atau komputer yang memiliki sistem atau situasi yang ingin dipelajari. Eksperimen virtual. Penelitian dapat melakukan eksperimen virtual untuk mengobservasi bagaimana sistem bereaksi terhadap perubahan. Prediksi dan evaluasi. Simulasi memungkinkan peneliti untuk memprediksi hasil masa depan dan mengevaluasi dampak dari berbagai keputusan atau perubahan pada sistem. Yang keempat ada penggunaan yang luas. Simulasi digunakan dalam berbagai bidang termasuk pengetahuan, teknik, bisnis, perawatan, kesehatan, dan sektor militer. Adapun pengembangan gambaran masa depan, analisis dampak, perencanaan strategis, fleksibilitas dan responsif, pengujian hipotesis. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Dan pengujian hipotesis, terdapat dua hipotesis yang diajukan. Hipotesis nol adalah asumsi yang diajukan bahwa tidak ada perbedaan efek atau hubungan yang signifikan. Hipotesis alternatif itu asumsi bahwa terdapat perbedaan efek atau hubungan yang signifikan dalam populasi. Data sampel diperlukan untuk menguji hipotesis. Statistik uji adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data sampel mendukung atau menolak hipotesis nol. Tingkat signifikasi adalah ambang batas yang digunakan untuk menentukan apakah hasil pengujian hipotesis dianggap signifikan atau tidak. Statistik uji dan nilai P. Setelah data sampel dikumpulkan, statistik uji dihitung dan nilai P diperoleh. Kriteria pengambilan keputusan dibuat berdasarkan nilai P dan tingkat signifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika nilai P lebih kecil daripada tingkat signifikasi, maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Kesimpulan, hasil pengujian hipotesis menghasilkan kesimpulan yang menyatakan apakah ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol atau tidak. Kombinasi teknik, ada integritas si metode, pendekatan holistik, kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. Ada penyaringan dan verifikasi hasil, ada fleksibilitas dan pengurangan bias. Selanjutnya ada keputusan intuitif. Keputusan intuitif. Gaya pengambilan keputusan intuitif
adalah dengan mengendalikan perasaan, kesadaran emosional, fantasi, kadang-kadang bersifat impulsif, cepat mengambil keputusan. Kristanto dan Manoy 2020. Pengambilan keputusan intuitif adalah suatu proses tidak sadar yang diciptakan dalam pengalaman yang tersaring. Dalam hal ini, tidak berarti analisa rasional sama sekali tidak berjalan, lebih tepatnya antara faktor emosional, fantasi, dan rasional saling melengkapi. Hanya saja aspek emosional lebih dominan. Keputusan intuitif Kristanto dan Manoy 2020 mengidentifikasi ada 8 kondisi yang memungkinkan orang menggunakan pengambilan keputusan ini, yaitu yang pertama ada bila ada ketidakpastian dalam tingkat yang tinggi, yang kedua ada bila hanya ada sedikit presiden untuk diikuti, yang ketiga ada bila hal-hal yang dihadapi kurang dapat diramalkan secara ilmiah, yang keempat bila fakta-fakta yang terkait terbatas, yang kelima bila fakta tidak dengan jelas menunjukkan jalan untuk diikuti, yang keenam bila data analisis kurang berguna, yang ketujuh ada bila ada beberapa penyelesaian alternatif yang masuk akal untuk dipilih dari antaranya dengan argumen yang baik untuk masing-masing, yang kedelapan ada bila waktu terbatas dan ada tekanan untuk segera mengambil keputusan yang tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan intuitif menurut Sukatin, keputusan intuitif dipengaruhi oleh beberapa faktor yang membentuk pemahaman dan perasaan individu terhadap situasi atau masalah yang dihadapi. Faktor-faktor ini berperan dalam membentuk keputusan intuitif seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan intuitif ada pengalaman dan pengetahuan, ada insting dan intuisi, ada perasaan dan emosi, ada nilai dan prinsip pribadi, ada konteks dan situasi. Ada kebiasaan dan pola pikir, kepercayaan diri, kondisi fisik dan mental, pengaruh sosial, dan pertimbangan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan intuitif menurut Pasar dan Duyantoro 2020, karakteristik keputusan intuitif adalah sifat-sifat yang mungkin ditemui dalam keputusan yang diambil secara cepat dan berdasarkan insting atau perasaan alamiah tanpa melalui proses analisis yang mendalam. Karakteristik keputusan intuitif ada cepat. Keputusan intuitif dibuat dengan cepat. Individu yang mengambil keputusan intuitif merasa yakin dengan pilihan mereka dalam waktu yang relatif singkat, bahkan dalam hitungan detik atau menit. Tidak memerlukan analisis yang mendalam. Keputusan intuitif tidak melibatkan analisis yang panjang atau terperinci. Mereka tidak memerlukan pemikiran yang rumit atau pengumpulan data yang ekstensif. Yang ketiga ada basis insting dan perasaan. Keputusan intuitif bergantung pada insting dan perasaan alamiah individu. Mereka seringkali muncul sebagai perasaan dalam perut atau intuisi yang mendorong individu pada pilihan tertentu. Yang keempat ada berlandaskan pengalaman dan pengetahuan. Keputusan intuitif sering dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan pengetahuan yang telah terakumulasi. Yang kelima ada ketidakrasionalan. Keputusan intuitif tidak selalu dapat dijelaskan secara rasional. Mereka seringkali didasarkan pada perasaan dan intuisi yang tidak dapat diuraikan secara logis. Ada basis emosional. Keputusan intuitif seringkali berhubungan dengan emosi. Perasaan seperti kebahagiaan, ketakutan, atau kecemasan dapat memainkan peran dalam membentuk intuisi. Ada konteks dan situasi terbatas. Keputusan intuitif sering cocok untuk situasi di mana waktu atau informasi terbatas. Ada fleksibel. Keputusan intuitif dapat berubah dengan cepat jika ada perubahan dalam situasi atau informasi tambahan yang muncul. Ada penting dan kreativitas. Keputusan intuitif seringkali terkait dengan proses kreatif. Mereka dapat muncul dalam seni, desain, atau inovasi di mana pemikiran kreatif dan spontanitas diperlukan. Ada 10 tidak selalu akurat. Meskipun keputusan intuitif bisa tepat dalam banyak situasi, mereka tidak selalu benar. Ada 11 pengaruh kebiasaan dan pola pikir. Kebiasaan dan pola pikir yang telah berbentuk dapat mempengaruhi keputusan intuitif. Ada intuisi yang kuat. Orang yang sering mengandalkan keputusan intuitif mungkin memiliki intuisi yang kuat dan terlatih dalam mengenali tanda-tanda petunjuk yang lebih halus. Pengambilan resiko. Keputusan intuitif kadang-kadang terkait dengan pengambilan resiko, terutama ketika mereka tidak didasarkan pada bukti konkret atau analisis yang cermat. Kelebihan keputusan intuitif menurut Septisia, keputusan intuitif memiliki beberapa kelebihan dapat menjadi berharga dalam berbagai situasi. Yang pertama ada kecepatan dan pengambilan keputusan. Yang kedua pemecahan masalah dan kondisi terbatas. Yang ketiga kreativitas dan inovasi. Yang keempat pengakuan isyarat dan intuisi yang kuat.
Kelebihannya, masih kelebihannya, yang kelima ada keputusan yang konsisten, penting dalam pengambilan keputusan pribadi, pemecahan masalah yang kompleks, pengambilan risiko yang terkontrol. Kelemahannya menurut Septisia juga memiliki beberapa kemarahan yang perlu dipertimbangkan ketika seseorang mengandalkan intuisi untuk mengambil keputusan. Yang pertama ada ketidakpastian, yang kedua ada bias, yang ketiga ada kurangnya analisis mendalam, yang keempat ada keterbatasan pengetahuan, yang kelima tidak cocok untuk keputusan kompleks, dan yang keenam ada resiko kesalahan penilaian. Yang ketujuh ada pengaruh emosi negatif, yang kedelapan tidak dapat dijelaskan atau dipertanggungjawabkan, yang kesembilan kurangnya pembelajaran, yang kesepuluh penting dalam situasi terbatas, yang kesebelas kurangnya keselamatan dan keamanan. Kapan sih harus menggunakan keputusan intuitif? Keputusan intuitif adalah alat yang berharga dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi tertentu di mana analisis mendalam atau pertimbangan yang panjang mungkin tidak praktis atau diperlukan. Ketika situasi darurat, keputusan ini bisa digunakan, keputusan rutin atau sehari-hari juga bisa. Situasi yang sudah terbiasa juga bisa digunakan ketika Anda ingin mengambil keputusan intuitif. Kreativitas dan seni, pengambilan keputusan pribadi. Kehidupan sehari-hari yang teratur, situasi yang dibatasi oleh waktu, penggunaan intuisi yang terlatih, keputusan yang bersifat fleksibel, keputusan tidak terlalu penting. Bagaimana meningkatkan kemampuan keputusan intuitif? Menurut Septiani, kemampuan keputusan intuitif dapat ditingkatkan melalui latihan, pemahaman diri, dan pengalaman tentunya ya. Bagaimana sih meningkatkan kemampuan ini? Pahami konteks dan situasi, pengembangan intuisi, pengalaman dan pengetahuan, praktek pengambilan keputusan intuitif, berlatih mendengarkan diri sendiri, analisis retrospektif, bekerja dengan tim, pengambilan risiko yang terkontrol, pertimbangan hasil positif dan negatif, jujur pada diri sendiri, bersabar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah keterampilan penting bagi seorang manajer proyek. Kemampuan ini berperan dalam mengurangi potensi masalah selama pelaksanaan proyek dan meningkatkan kesuksesan proyek. Namun, tahap awal proyek seringkali penuh dengan ketidakpastian dan subjektivitas. Beberapa penelitian ini menyoroti tantangan dalam pengambilan keputusan pada tahap awal proyek, seperti prediksi jangka panjang yang tidak pasti. Kesalahan dalam mengelola masalah teknis juga bisa terjadi karena tanda peringatan dini sulit dideteksi. Masalah seperti kurangnya perhatian terhadap data kualitatif dan bias juga mempengaruhi keputusan. Oleh karena itu, penting untuk menjelajahi berbagai pendekatan termasuk intuisi dalam pengambilan keputusan manajerial. Peran intuisi dalam pengambilan keputusan manajerial semakin mendapat perhatian. Manajer proyek melaporkan menggunakan intuisi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan positif dengan improvisasi. Intuisi juga berkaitan dengan refleksivitas tim dalam proyek. Penelitian terbatas menunjukkan bahwa jika intuisi digunakan, proses ini cenderung tersembunyi. Meskipun demikian, pemahaman tentang bagaimana manajer proyek sebenarnya membuat keputusan di tahap awal proyek dan faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan masih kurang diteliti. Intuisi bukanlah alat pengambilan keputusan yang harus diabaikan. Studi-studi menunjukkan bahwa manajer proyek keputusan yang seringkali mengandalkan intuisi dalam situasi yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Pengambilan keputusan yang disengaja adalah kerangka kerja pengambilan keputusan berorientasi pada tujuan. Korteks frontal dikenali sebagai area otak kritis yang mengendalikan fungsi eksekutif, termasuk pengambilan keputusan yang disengaja. Namun, proses ini melibatkan integrasi dua jenis pemrosesan informasi serap. Informasi dari atas ke bawah berasal dari korteks frontal, mencakup ingatan dan atau pengetahuan yang mendasari pengalaman. Informasi dari bawah ke atas yang berasal dari korteks sensorik melibatkan persepsi, sinyal eksternal. Interaksi antara kedua jenis informasi ini juga penting untuk membuat keputusan berdasarkan pengalaman dan ingatan. Untuk meningkatkan pemahaman tentang pengambilan keputusan manajer proyek, penting untuk mengadopsi perspektif pragmatis tentang pengalaman praktisi proyek. Penelitian berbasis praktik akan membantu
Kita memahami proses kognitif yang mendasari pengambilan keputusan pada tahap awal proyek yang kompleks. Selain itu, kita perlu memberikan perhatian lebih besar pada aspek intuisi dalam pengambilan keputusan manajerial. Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan (DMP) dalam konteks hubungan kerja adalah inti dari pengelolaan sumber daya manusia yang efisien. DMP melibatkan pemilihan opsi, perbandingan, dan evaluasi opsi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam era digital, informasi berkualitas tinggi dan pengelolaannya menjadi kunci dalam mendukung operasi yang sukses dan pengambilan keputusan akhir. Keterampilan canggih dan pemahaman tentang kualitas data menjadi penting untuk memahami bagaimana keputusan dibuat dan mengumpulkan data yang diperlukan. Kualitas data adalah faktor kunci dalam keberhasilan DMP. Menurut Nagas 2004, organisasi harus mengumpulkan dan mengelola data berkualitas tinggi untuk mendukung keputusan strategis dan taktis. Peningkatan penggunaan gudang data untuk menggali informasi dari berbagai sumber menekankan pentingnya data yang dapat diandalkan. Kualitas data yang buruk dapat mengganggu proses pengambilan keputusan dan mengarah pada hasil yang tidak akurat. Oleh karena itu, fokus pada pemahaman dan perbaikan kualitas data menjadi kunci dalam menjalankan DMP yang efektif. Data berkualitas tinggi adalah dasar bagi keputusan yang tepat waktu dan berdampak positif dalam operasi organisasi. Dalam konteks hubungan kerja, proses pengambilan keputusan mencakup segenap aspek yang memengaruhi manajemen sumber daya manusia. DMP tidak hanya mencakup pengambilan keputusan terkait rekrutmen, pengelolaan tugas, atau penutupan hubungan kerja, tetapi juga pemenuhan hubungan kerja yang efisien. Manajemen berbasis algoritma ini menjadi norma dalam mengukur dan mengelola karyawan, sementara teknologi wearable digunakan untuk memantau dan meningkatkan kinerja mereka. Pengambilan keputusan dalam pemutusan hubungan kerja juga semakin terkait dengan algoritma. Oleh karena itu, proses DMP telah terintegritas dalam seluruh perjalanan hubungan kerja dan semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Pengambilan keputusan yang didorong oleh kecerdasan buatan IA membawa tantangan dan implikasi signifikan dalam konteks hubungan kerja. Meskipun penerapan IA dalam pengambilan keputusan telah memberikan efisiensi, ada beberapa pertimbangan yang perlu diwaspadai ya. Di sini, teknologi ini dapat mempengaruhi tugas-tugas seperti penutupan hubungan kerja, pemenuhan tugas, dan pemutusan hubungan kerja dalam beberapa cara. Dalam kerja platform, aktivasi profil pekerja dapat dipicu oleh peringkat algoritma. Ini mendorong perdebatan tentang adil dan transparan dalam pengambilan keputusan. Organisasi perlu menjaga keseimbangan antara teknologi yang efisien dan keputusan yang etis serta adil. Pengembangan aturan yang jelas dan transparansi dalam pengambilan keputusan berbasis IA adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan hubungan kerja yang sehat dan berkelanjutan. Keyakinan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan manusia didasari pada proses kognitif pemrosesan informasi dengan tujuan memaksimalkan penggunaan informasi yang tersedia. Tingkat keyakinan dalam keputusan mencerminkan keyakinan individu atau kelompok terhadap akurasi pemikiran, pengetahuan, atau kinerja mereka. Penelitian menunjukkan bahwa keyakinan dan pengambilan keputusan berkaitan erat, menyoroti pentingnya memahami peran keyakinan dalam keputusan yang diambil. Tingkat keyakinan dalam keputusan bervariasi dari satu keputusan ke keputusan lainnya dan dapat dijelaskan oleh dua kriteria utama, kompleksitas dan ketidakpastian. Isu keyakinan dalam pengambilan keputusan memiliki dampak yang signifikan terutama dalam konteks kebijakan publik. Tingkat keyakinan pembuatan keputusan dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap keputusan dan pembuatan keputusan itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana keyakinan mempengaruhi keandalan keputusan. Dalam kerangka kebijakan publik, intervensi eksternal sering diperlukan untuk memastikan keputusan lebih akurat dan dipercaya oleh masyarakat. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan proyek. Dalam pelaksanaan proyek, pekerjaan seringkali diatur berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam operasi normal, fokus utama adalah untuk mematuhi jadwal tersebut atau setidaknya meminimalkan penyimpangan darinya. Dalam kondisi seperti ini, organisasi proyek harus tetap membuat keputusan yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan dan keandalan operasi. Di satu sisi,
dan konsekuensi keuangan di sisi lain. Namun, tantangan utama dalam situasi ini adalah adanya tingkat ketidakpastian yang tinggi dan seringkali waktu yang terbatas untuk membuat keputusan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, organisasi harus menerapkan manajemen yang kompeten dan berpengetahuan. Teori tentang organisasi berkeandalan tinggi (HRO) telah mengidentifikasi 5 prinsip kunci yang mendeskripsikan organisasi yang mampu berkinerja dengan andal bahkan dalam situasi tak terduga. Prinsip-prinsip ini mencakup keprihatinan terhadap kegagalan, keraguan untuk menyederhanakan, sensitivitas terhadap operasi, komitmen terhadap ketahanan, dan hormat kepada keahlian. Pengambilan keputusan dalam kasus darurat seringkali berlangsung dalam batasan waktu yang ketat dengan keterbatasan informasi dan kesan dramatis bagi pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, ada 2 elemen kunci yang membentuk proses pengambilan keputusan yang baik: memberikan waktu untuk mendengarkan pihak yang terlibat dan melakukan penilaian kritis atas dasar keputusan. Namun, tekanan waktu dapat mengakibatkan pendekatan yang kurang mendalam didasarkan pada emosi dan intuisi daripada penilaian yang lebih cermat. Pengambilan keputusan adalah proses ganda yang melibatkan 2 sistem kognitif: pemikiran heuristik intuitif sistem 1 dan pemikiran analitis terkendali sistem 2. Dalam situasi dengan tingkat ketidakpastian tinggi, pekerja sosial cenderung menggunakan pemikiran heuristik intuitif yang memungkinkan lebih rentan terhadap bias dan heuristik pribadi. Bagaimanapun, peran intuisi dalam pengambilan keputusan tetap penting dan bervariasi. Sistem 1 atau pemikiran heuristik intuitif berfungsi sebagai mekanisme respon cepat dalam pengambilan keputusan. Sistem 2 atau pemikiran analisis terkendali memerlukan waktu lebih lama, tetapi menyediakan pendekatan yang lebih metodenya dalam menghadapi situasi yang memerlukan penalaran mendalam. Model pengambilan keputusan Naturalistic Decision Making (NDM) adalah pendekatan di mana pengambilan keputusan berpengalaman mengandalkan pengalaman mereka untuk membuat keputusan dalam pengaturan lapangan. Mereka mengandalkan proses kognitif yang lebih cepat dan intuitif yang didasarkan pada penelitian keakraban dan simulasi mental terhadap situasi yang serupa sebelumnya. Proses ini dikenal sebagai pengambilan keputusan yang didasarkan pada pengalaman. Pengambilan keputusan intuisi adalah modus pengambilan keputusan yang lebih cepat dan intuitif yang banyak digunakan oleh praktisi berpengalaman dalam situasi darurat. Mode ini mencakup pengenalan cepat terhadap isyarat dan pola dari kenangan yang tersimpan, seringkali didasarkan pada heuristik, afeksi, dan sedikit kesadaran sadar terhadap proses kognitif. Bias adalah kecenderungan sistematis yang dapat merusak proses pengambilan keputusan dan mengarah pada hasil yang tidak akurat atau optimal. Meskipun bias juga mempengaruhi pengambilan keputusan analisis, bias ini lebih sering terkait dengan mode berpikir lebih cepat dan intuitif. Model-model NDM mengakui bahwa bias dapat terjadi, tetapi menganggap heuristik dan intuisi sebagai elemen berharga dalam pengambilan keputusan manajerial yang berpengalaman. Pengambilan keputusan analitis adalah pendekatan yang lebih lambat dan membutuhkan penalaran sistematis serta perbandingan opsi yang lebih terstruktur. Ini melibatkan perhatian sadar yang difokuskan pada atribut utama dari setiap opsi. Adapun faktor-faktor dalam pengambilan keputusan, penelitian selama beberapa dekade telah mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam berbagai bidang kebijakan dan tindakan. Hambatan yang sering dilaporkan meliputi akses terbatas ke penelitian berkualitas dan relevan, serta keluaran penelitian yang tepat waktu. Fasilitator utama melibatkan kolaborasi antara peneliti dan pembuat kebijakan, hubungan yang ditingkatkan dan keterampilan. Penelitian menyebutkan bahwa nilai, ideologi, keyakinan, kapasitas kebijakan, dan hubungan antar pemangku kepentingan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Namun, faktor-faktor ini bervariasi di berbagai domain kebijakan. Ketersediaan sumber daya keuangan, kemampuan teknis, dan literasi evaluasi, serta identifikasi sistem evaluasi yang relevan dan indikator hasil memerankan peran penting dalam praktik berdasarkan bukti. Hambatan dalam mengintegritas bukti dalam pengambilan keputusan juga dapat melibatkan asumsi tentang arah aliran pengetahuan. Dalam beberapa kasus, hambatan ini dapat dipengaruhi oleh prioritas yang rendah dalam pelestarian atau kurangnya pemahaman tentang ilmu pelestarian
Dalam ranah kebijakan, multi kriteria decision making, pengambilan keputusan merupakan proses kognitif penting dalam dunia bisnis dan operasi. Hal ini melibatkan identifikasi tindakan terbaik di antara beberapa alternatif berdasarkan informasi yang tersedia. Proses pengambilan keputusan biasanya melibatkan beberapa tahap, termasuk definisi masalah, pengumpulan informasi, pemilihan opsi yang layak, pemilihan alternatif terbaik, pelaksanaan, dan evaluasi kembali. Pada tahap pengambilan keputusan, alternatif seringkali harus dinilai berdasarkan berbagai kriteria yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Proses ini dikenal sebagai pengambilan keputusan multi kriteria. MCDM merupakan tugas yang menantang karena melibatkan berbagai kriteria yang bisa saja konflik, alternatif yang diinginkan, dan partisipasi pemangku kepentingan dengan pengetahuan dan minat yang berbeda. Ada banyak metode MCDM yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan seperti Electra, Smart Topsis, dan banyak lainnya. Setiap metode memiliki pendekatan dan prinsip berbeda untuk memberikan peringkat dan memilih alternatif terbaik. Beberapa metode fokus pada jarak alternatif dan solusi ideal, sementara yang lain menggabungkan penilaian berdasarkan jarak seperti CODAS. Pemilihan metode MCDM yang sesuai sangat tergantung pada konteks dan preferensi pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analitik hierarki proses. Proses hierarki analitik atau analytical hierarchy process pertama kali dikembangkan oleh Thomas Lowry Satie dari Wharton Business School pada tahun 1970-an, yang digunakan untuk mencari ranking atau urutan prioritas dari berbagai alternatif dalam pemecahan suatu permasalahan. Kelebihannya adalah kemampuannya jika dihadapkan pada situasi yang kompleks atau berkerangka di mana data informasi statistik dari masalah yang dihadapi sedikit, atau data yang ada kualitatif. Aksiomat Satie, reciprocal compression, matriks perbandingan berpasangan yang terbentuk harus bersifat berkebalikan. Dependence, setiap leton memiliki kaitan walau tidak sempurna. Homogeneity, kesamaan dalam melakukan perbandingan. Expectation, menunjukkan penelitian yang bersifat ekspektasi dan referensi. Langkah-langkah dari AHP ini, yang pertama ada mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Yang ketiga, membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Yang keempat, melakukan mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruhnya sebanyak n kali n min 1/2 buah dengan n adalah banyak elemen yang dibandingkan. Yang kelima, menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Yang keenam, ada mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki. Yang ketujuh, ada perhitungan dilakukan lewat cara menjumlah nilai setiap kolom dari matriks, membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalitas matriks, dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata. Skala perbandingan. Yang pertama, kedua elemen sama pentingnya. Ketiga, sama dengan elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya. 5. Elemen yang lebih penting daripada yang lainnya. Pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya. Yang tujuh, satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya. Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktek. 12,9, satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya. Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lainnya memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan. 2, 4, 6, 8, nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di antara dua pilihan kebalikan, sama dengan jika untuk aktivitas jika untuk aktivitas I mendapatkan satu angka dibandingkan dengan aktivitas J, maka J mempunyai nilai kebalikannya dibandingkan dengan I.
Prinsip analitik hierarki proses dekomposisi. Setelah persoalan didefinisikan, maka perlu dilakukan decomposition, yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Penilaian perbandingan. Prinsip ini berarti membuat penilaian terhadap kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. Sintesis prioritas dilakukan dengan menggunakan eigenvector method. Konsistensi logis berarti dua hal yang klasifikasi berdasarkan homogenitas dan relevansi serta tingkat hubungan. Di sini ada struktur hierarki lengkap, ada tujuan, di bawahnya ada kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria N, terus ada alternatif 1, ada alternatif 2, ada alternatif M. Di sini juga ada struktur hierarki tak lengkap, ada tujuan, di bawahnya ada kriteria 1, 2, dan M. Di bawahnya lagi ada alternatif 1, 2, 3, 4, dan M. Di bawahnya lagi ada subalternatif 1, 2, dan P. Penyusunan prioritas. Penyusunan prioritas adalah dengan membuat perbandingan berpasangan terhadap suatu kriteria yang ditentukan. Perbandingan tersebut ditransformasikan dalam bentuk matriks yang digunakan dengan matriks perbandingan. Ada di sini uji konsistensi dan rasio. Salah satu perbedaan model PHA dengan model-model pengambilan keputusan yang lainnya adalah tidak adanya syarat konsistensi mutlak. Saat telah membuktikan bahwa indeks konsistensi dari matriks Borrow N dapat diperoleh dengan rumus Ci sama dengan X max min N min 1. Matriks perbandingan berpasangan. Sini ada kolom-kolomnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keputusan kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keputusan kelompok. Menurut Davis 1988, keputusan adalah hasil dari pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan. Sistem pendukung keputusan (SPK) atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Decision Support System merupakan sistem yang dapat memberikan pemecahan masalah, melakukan komunikasi untuk pemecahan masalah tertentu dengan terstruktur maupun tidak terstruktur. SPK didesain untuk dapat digunakan dan dioperasikan dengan mudah oleh orang yang hanya memiliki kemampuan dasar pengoperasian komputer. Keputusan kelompok. Sistem pengambilan keputusan kelompok merupakan sebuah sistem yang dilengkapi dengan dukungan dalam penyelesaian masalah dan komunikasi dalam suatu grup. SPKK memungkinkan adanya struktur yang jelas dalam proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan, mengklarifikasi, mengurangi, mengatur, dan mengevaluasi ide-ide dari anggota kelompok. Komponen sistem pendukung keputusan, ada subsistem manajemen data, ada subsistem manajemen model, ada subsistem dialog, ada subsistem manajemen berbasis pengetahuan. Group decision making menurut Johnson memberikan definisi grup Group decision making menurut Johnson menemukan kesepakatan di antara anggota kelompok sebagai tindakan yang paling ingin dicapai dalam tujuan Group decision making menurut Johnson 2006 yaitu menemukan kesepakatan di antara anggota kelompok sebagai tindakan yang paling ingin dicapai dalam tujuan kelompok. Decision making dan kaitannya dengan konteks kelompok didefinisikan menjadi suatu proses mental yang dilakukan dalam kelompok oleh seluruh anggota kelompok dengan tujuan memilih satu tindakan dari berbagai alternatif pilihan tindakan yang ada sebagai cara mencapai tujuan kelompok. Group Decision Support System adalah sistem interaktif berbasis komputer yang digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tidak terstruktur oleh sekelompok pengambilan keputusan yang bekerja sama sebagai satu kelompok, yang bertujuan untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan berkelompok dengan menghilangkan hambatan dari komunikasi yang umum, memberikan teknik untuk menyusun analisis keputusan, dan secara sistematis mengarahkan pola waktu atau isi diskusi. Ada pemrosesan di Group Decision Support System digunakan untuk menjalankan aktivitas pertemuan dengan manajer.
Adapun manfaat dari tool dalam JDSS ada yang pertama electronic brainstorming, topic commenter, categorizer, vote, alternative evaluator, policy formulation, group dictionary, dan briefcase. Analytical hierarchy process adalah model dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan multi kriteria agar memperoleh nilai perbandingan dari prioritas keputusan. Tujuan dalam analisis ini untuk memperoleh prioritas kriteria dalam informasi elemen hierarki. Ada simple additive weighting SAW, merupakan teknik untuk mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan atau X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode Borda merupakan metode yang digunakan pada pengambilan keputusan kelompok untuk pemilihan single winner ataupun multiple winner, di mana pemberi suara voters melakukan perankingan terhadap kandidat yang disusun berdasarkan pilihan. Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation, Fromat. Metode ini merupakan metode penentuan urutan atau prioritas dalam analisis multi kriteria yang menawarkan cara yang fleksibel dan sederhana kepada user untuk menganalisis masalah-masalah multi kriteria. Profil matching merupakan suatu proses yang sangat penting dalam manajemen SDM di mana terlebih dahulu ditentukan kompetensi yang diperlukan oleh suatu jabatan. Best-Worst Method, metode pengambilan keputusan multi kriteria Best-Worst Method diusulkan oleh Razae untuk menghitung bobot-bobot kriteria dan alternatif berdasarkan perbandingan berpasangan dengan jumlah data paling sedikit. Ada Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis. Penggunaan metode ini, pembobotan dan pemberangkatan alternatifnya tidak menunjukkan adanya perhitungan yang sistematis dalam menghitung bobot setiap kriteria, namun masih menggunakan hasil. Ada Topsis, adalah didasarkan pada konsepnya di mana alternatif terpilih yang baik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Tahapan metode Topsis. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur penyelesaian masalah. Yang kedua, menentukan matriks keputusan ternormalisasi. Yang ketiga, menentukan matriks keputusan ternormalisasi berbobot. Yang keempat, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Yang kelima, menghitung distance atau jarak nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif negatif. Yang keenam, menghitung nilai preferensi dari setiap alternatif. Yang ketujuh, melakukan perankingan. Kelebihan dan kekurangan Topsis. Yang pertama, ada kelebihannya yaitu konsepnya sederhana, komputasinya efisien. Yang ketiga, dapat menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif dari alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Kekurangannya ada belum adanya penentuan bobot prioritas, belum ada mediator seperti hierarki. Jika diproses secara mandiri, maka dalam ketepatan pengambilan keputusan cenderung belum menghasilkan keputusan yang sempurna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Cost Benefit Analysis. Cost Benefit Analysis adalah suatu alat analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan manajemen. Menurut ahli ekonomi terkemuka, William J. Baumol, Cost Benefit Analysis adalah metode analisis yang digunakan untuk menilai kebijakan publik atau proyek-proyek investasi dengan membandingkan manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dengan keduanya diukur dalam satuan moneter. Ada beberapa langkah kunci dalam pelaksanaan analisis ini. Yang pertama, identifikasi proyek atau kebijakan yang akan dievaluasi. Yang kedua, identifikasi semua manfaat dan biaya yang terkait dengan proyek. Yang ketiga, ada menghitung net present value dari proyek tersebut. Adapun pengertian IRR. IRR adalah tingkat suku bunga yang membuat NPV sama dengan 0. Dalam hal ini, IRR mencerminkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari proyek atau kebijakan. Semakin tinggi IRR, semakin balik pula proyek atau kebijakan tersebut dari sudut pandang keuntungan finansial. Namun, CBI tidak hanya berfokus pada aspek finansial. Selain manfaat dan biaya, analisis ini juga dapat mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Contoh, suatu kebijakan dapat memiliki manfaat ekonomi yang besar secara keseluruhan, tetapi manfaatnya mungkin didistribusikan secara tidak merata di antara kelompok masyarakat. Analisanya, pertimbangan distribusi ini membantu para pengambil keputusan untuk memahami dampak sosial dan keadilan dari kebijakan tersebut. CBA juga melibatkan pertimbangan atas risiko dan ketidakpastian. Kebanyakan proyek dan kebijakan memiliki unsur ketidakpastian ini, manfaatnya dan biayanya yang mungkin bisa saja terjadi di masa depan. Kritik. Meskipun CBA adalah alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan, ada beberapa kritik yang dapat diajukan terhadapnya. Salah satu kritik utamanya adalah kesulitan dalam mengukur manfaat yang tidak dapat diukur dalam satuan moneter. Pengaruh CBA. CBA juga dapat terpengaruh oleh asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis, terutama dalam hal tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung NPV. Pengaruh tingkat diskonto. Tingkat diskonto yang tinggi dapat mengurangi nilai manfaat di masa depan. Di sisi lain, tingkat diskonto yang rendah dapat mengarah pada penilaian manfaat jangka panjang yang lebih tinggi. CBA juga dapat menghadapi tantangan dalam mengukur manfaat dan biaya berkaitan dengan aspek kualitatif. Yang pertama ada keadilan sosial, yang kedua ada hak asasi manusia, yang ketiga dampak budaya. Ini adalah aspek yang sulit diukur dalam satuan moneter dan seringkali harus dievaluasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan etika yang dapat berbeda-beda antara individu dan kelompok. Konsep shadow pricing. Konsep shadow pricing dalam CBA terdapat konsep shadow pricing yang digunakan untuk mengukur manfaat dan biaya yang sulit diukur dengan satuan moneter. Contohnya menghitung nilai statistik dari nyawa manusia. Dalam konteks lingkungan, tidak selalu mampu mengukur. Misalnya CBA mungkin tidak selalu mampu mengukur secara akurat dampak lingkungan dari suatu proyek. Beberapa dampak lingkungan seperti kerusakan ekosistem atau perubahan iklim mungkin sulit diukur dalam nilai uang atau sulit diprediksi dengan akurat. Dalam beberapa kasus, alternatif kebijakan atau proyek mungkin memiliki manfaat dan biaya yang sulit untuk dibandingkan secara langsung. Misalnya, membandingkan dua proyek yang memiliki manfaat yang berbeda-beda seperti proyek pendidikan dan proyek kesehatan dapat menjadi tantangan. Prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi adalah salah satu konsep sentral dalam ekonomi yang mengacu pada pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil terbaik. Berfokus pada sumber daya, prinsip efisiensi fokusnya seperti waktu, uang, tenaga kerja, dan bahan yang digunakan dengan cara menghasilkan manfaat maksimum. Salah satu definisi utama yang menanggung prinsip efisiensi berasal dari ahli ekonomi terkemuka yaitu Lionel Robbins yang menyatakan bahwa efisiensi adalah penggunaan sumber daya yang langka yang paling ekonomis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks ekonomi mikro, prinsip efisiensi lebih terfokus pada entitas ekonomi individu seperti perusahaan. Di sini prinsip ini mencerminkan penggunaan sumber daya internal perusahaan seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi dengan cara yang menghasilkan keuntungan maksimal. Dalam konteks kebijakan publik, prinsip efisiensi adalah dasar bagi banyak kebijakan ekonomi. Ketika pemerintah mengembangkan kebijakan ekonomi, mereka harus memastikan bahwa kebijakan tersebut menghasilkan manfaat maksimum dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Nilai waktu uang, time value of money adalah konsep fundamental dalam ilmu ekonomi dan keuangan yang mencerminkan gagasan bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima atau dibayarkan di masa depan. Nilai waktu uang, time value of money ini konsepnya sangat fundamental dalam ilmu ekonomi dan keuangan yang mencerminkan gagasan bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa depan. Rumus nilai waktu uang ada 1, 2, 3, 4, 5. Nilai masa depan, nilai sekarang, nilai anuitas, tingkat pengembalian internal, tingkat pengembalian real. Kriteria keuntungan bersih net benefit adalah suatu konsep yang digunakan dalam ekonomi untuk pengambilan keputusan untuk mengevaluasi manfaat dan biaya suatu tindakan, proyek, atau kebijakan dengan memperhitungkan seluruh dampak ekonomi dan sosial yang terkait. Di sini ada analisis investasi, evaluasi proyek infrastruktur, pengambilan keputusan kebijakan publik. Dalam prakteknya, kriteria keuntungan bersih memerlukan analisis menyeluruh tentang seluruh aspek yang terlibat dalam suatu tindakan atau kebijakan. Konsep kriteria keuntungan bersih juga digunakan dalam evaluasi proyek-proyek infrastruktur besar.
Perbandingan alternatif. Perbandingan alternatif adalah konsep penting dalam pengambilan keputusan yang melibatkan pembandingan atau evaluasi berbagai pilihan atau alternatif untuk memutuskan yang terbaik di antara mereka. Dalam praktiknya, perbandingan alternatif seringkali melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, identifikasi alternatif, penentuan kriteria, evaluasi kriteria, pengambilan keputusan bisnis, perencanaan keuangan pribadi, perencanaan karir, pengambilan keputusan publik. Analisis sensitivitas adalah suatu metode penting dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk memahami dampak perubahan dalam faktor-faktor tertentu terhadap hasil atau hasil dari suatu keputusan. Analisis sensitivitas digunakan dalam berbagai konteks. Yang pertama ada keuangan, bisnis, dan investasi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang metode analisis SWOT pengambilan keputusan. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu organisasi atau perusahaan. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman suatu organisasi atau perusahaan. Model analisis SWOT adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal, kekuatan dan kelemahan, dan faktor-faktor eksternal, peluang dan ancaman yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi, perusahaan, atau proyek. Komponen-komponen SWOT ada kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan yang keempat ada ancaman, threats. Kekuatan adalah faktor-faktor internal yang memberikan keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi atau perusahaan. Beberapa contoh kekuatan yang dapat dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan menurut adalah sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi yang canggih, merek yang kuat, proses bisnis yang efisien, dan keahlian khusus. Kelemahan. Weaknesses adalah faktor-faktor internal yang dapat menghambat kinerja dan keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Peluang opportunity adalah komponen dalam analisis SWOT yang mencakup faktor-faktor eksternal positif yang dapat dimanfaatkan oleh suatu entitas seperti organisasi atau perusahaan. Perubahan dalam struktur sosial atau demografi seperti pertumbuhan populasi atau perubahan dalam kebiasaan konsumen dapat menciptakan peluang bagi organisasi yang dapat mengantisipasi dan meresponnya, menurut Karisma dan Hedianto 2019. Menurut Toshida, ancaman atau threats adalah faktor-faktor eksternal negatif yang dapat mengganggu kinerja suatu entitas. Ancaman dapat berasal dari krisis ekonomi global, bencana alam, atau peristiwa yang tak terduga lainnya yang dapat mengganggu operasi bisnis dan kestabilan keuangan. Langkah-langkah analisis SWOT menurut Ahli dan Kasim 2021 ada identifikasi tujuan, identifikasi faktor internal dan eksternal, evaluasi faktor internal dan eksternal, dan identifikasi hubungan antara faktor-faktor. Identifikasi tujuan. Dengan memiliki tujuan yang jelas, dapat memastikan bahwa analisis SWOT fokus dan relevan dengan kebutuhan dan visi organisasi. Dalam menjalankan langkah pertama ini, sangat penting untuk melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dan memahami kebutuhan dan harapan mereka terkait dengan analisis SWOT. Identifikasi faktor internal, identifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi atau perusahaan. Faktor-faktor ini juga dapat mencakup sumber daya manusia, teknologi, merek, proses bisnis, dan keahlian khusus. Identifikasi faktor eksternal dalam analisis SWOT melibatkan identifikasi peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi atau perusahaan. Faktor-faktor ini dapat mencakup persaingan, perubahan regulasi, tren pasar, dan peristiwa tak terduga. Evaluasi faktor internal. Evaluasi ini bertujuan untuk mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kemampuan organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan mereka. Evaluasi faktor internal melibatkan analisis terhadap sumber daya, kapabilitas, dan aspek positif lainnya yang dimiliki oleh organisasi. Identifikasi hubungan antara faktor-faktor kekuatan internal organisasi atau perusahaan dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Misalnya, organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dapat memanfaatkan peluang pasar yang berkembang untuk meningkatkan paksa pasar mereka. Kekuatan internal organisasi atau perusahaan dapat membantu mengatasi ancaman eksternal. Kelebihannya ada kemudahan dalam pelaksanaannya, membantu organisasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kinerja mereka, membantu organisasi mengembangkan strategi yang lebih efektif, membantu organisasi mengidentifikasi risiko yang lebih baik,
Analisis SWOT juga tidak hanya relevan untuk perencanaan strategis awal, tetapi dapat digunakan sebagai alat pemantau kerja. Kekurangan analisis SWOT menurut Lesmana dan San 2018 hanya memberikan gambaran umum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi atau perusahaan, tidak memberikan prioritas pada faktor-faktor yang diidentifikasi, cenderung bersifat statis dan tidak selalu mempertimbangkan faktor-faktor dinamis. Analisis SWOT juga menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara terpisah dan tidak selalu mempertimbangkan interaksi kompleks antara faktor-faktor. Yang terakhir ada cenderung fokus pada situasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi dalam jangka pendek atau menengah. Pengambilan keputusan adalah proses yang kompleks dan penting di mana individu atau organisasi harus memilih tindakan atau alternatif dari sejumlah pilihan yang tersedia. Proses pengambilan keputusan ada 7 menurut Fadermod et al. 2019. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah atau kesempatan yang perlu diatasi. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan, mengidentifikasi alternatif tindakan atau keputusan, mengevaluasi alternatif, memilih tindakan atau keputusan yang paling memungkinkan untuk mencapai tujuan. Yang keenam, mengimplementasikan keputusan. Yang terakhir ada mengevaluasi hasilnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi PK ada 6, tujuan, nilai, informasi, emosi, pengalaman, lingkungan. Hubungan antara analisis SWOT dan PK menurut Mukhlasin dan Hidayat Pasaribu 2020, analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu organisasi atau perusahaan.